Shalom dan selamat hari Minggu buat semua anak-anak Tuhan dimanapun berada pada saat ini. Satu kebahagiaan bagi setiap orang yang percaya adalah ketika kita memperoleh kesempatan yang Tuhan berikan untuk dapat kita pakai sebagai pembentukan kepribadian, karakter, sikap yang lebih baik lagi yang akan kita persembahkan sebagai persembahan yang hidup bagi Tuhan. Pada saat ini dengan kebahagiaan dan rasa syukur yang tidak lupa kita sampaikan kepada Tuhan. Izinkan Roh Allah tetap berkuasa atas diri kita dan memberikan hikmat senantiasa mengajar kita untuk dapat menyampaikan firman ini dan dapat menerima di dalam kehidupan kita. Mari kita meminta kekuatan kepada Tuhan dan penyerahan diri kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan dan hari yang Kau berikan bagi kami. Di dalam ibadah minggu KAKR di GBKP di minggu ini, izinkan kuasa-Mu memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi kami, agar firman ini menguatkan dan memampukan kehidupan yang lebih baik lagi buat pertumbuhan karakter anak-anak KKR dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu tetap menjadi kekuatan dan pengharapan yang begitu besar yang kami sampaikan ke hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Saudaraku, pada hari Minggu ini, firman Tuhan yang menyapa kita dan yang menguatkan kita dan memberikan perenungan bagi kita diambil dari kitab Amsal pasal 18 ayat 24 sampai dengan Amsal pasal 19 ayat 1. Kami akan membacakan firman Tuhan ini bagi kita sekalian. Mari sama-sama kita mendengarkan dan mengikutinya di dalam Alkitab kita. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Lebih baik seorang miskin yang bersih kelakuannya daripada seorang yang serong bibirnya lagi bebal. Demikian pembacaan firman Tuhan yang sudah kami bacakan bagi kita sekalian, agar firman ini sebagai dasar yang sangat fundamental yang bisa kita pakai untuk bertumbuh di dalam pemahaman yang benar dan melakukannya di dalam kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita. Saudaraku, di hari Minggu ini firman Tuhan yang disampaikan kepada kita dengan tema bijak dalam berteman ataupun bijak dalam bergaul. Dari kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, tidak dilihat dari seusia berapa kita. Mulai dari usia yang terkecil, yaitu di ibadah anak kecil, bagaimana mereka sudah memiliki sahabat. Sampai dengan ke tingkat remaja, sahabat itu mereka miliki, yaitu orang-orang yang mungkin dalam kriteria setiap pribadi yang berkenan sesuai dengan karakter dan pertumbuhan yang bisa satu sinyal dan satu aliran dengan kepribadian setiap anak. Tapi saudara-saudara, jangankan anak-anak, kita pun sebagai orang dewasa sangat dekat dengan kehidupan pertemanan, persahabatan. Tapi di dalam kehidupan kita sebagai manusia ataupun makhluk sosial yang selalu berdampingan dengan orang-orang yang berbeda dengan kita, dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita, terkadang pengaruh dan dampak daripada lingkungan itu sangat besar sekali mempengaruhi kehidupan kita. Lingkungan itu ada orang-orang tertentu yang dapat mempengaruhi kita ke arah yang baik dan ke arah yang tidak baik. Jadi di dalam kitab Amsal ini adalah sebuah petunjuk, pengarah, ataupun penasehat dan pengajar bagi kehidupan setiap pembaca daripada firman ini. Karena penulis Amsal di dalam firman Tuhan ini mengajar setiap pembaca, mengajar setiap orang agar menerima didikan itu menjadi sebuah dasar yang bisa membuat mereka bertumbuh, baik dari segi karakternya yang lebih baik dan bagaimana mereka menjadikan pengalaman itu menjadi guru yang terbaik sebagai pendidik bagi mereka. Jadi kalau kita lihat dari pengajaran firman Tuhan yang disampaikan kepada kita, yang pertama sekali yang Amsal angkatkan adalah ada dua jenis teman.
Yang pertama, teman itu adalah dapat mendatangkan kecelakaan. Artinya saudara-saudara, kita bisa mengangkatkan bagaimana kasus-kasus pertemanan. Seiring dengan berjalannya waktu, kita sampai pada titik era digitalisasi pada saat sekarang ini yang banyak sekali menawarkan hal-hal yang bisa merusak hidup kita. Itu dapat kita terima dari pergaulan-pergaulan kita dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Jadi di sini yang pertama sekali yang diangkatkan adalah kita paham ada dua jenis teman. Teman yang bisa mendatangkan kebaikan bagi kita dan teman yang bisa mencelakakan kita. Orang-orang yang bisa mencelakakan kita itu mempengaruhi hidup kita, baik dari segi kata-katanya, dari tanaman-tanaman ajaran yang dia berikan untuk mempengaruhi kita, memperkenalkan hal-hal yang tidak wajar untuk dilakukan, memperkenalkan teknologi informasi yang bisa merusak tatanan kehidupan kita, itu banyak sekali ada di sekeliling kita. Tapi tidak tertutup kemungkinan di balik adanya teman ataupun sahabat yang bisa mencelakakan kita, tapi ada juga sahabat ataupun teman seperti bahkan melebihi saudara sendiri. Dia ada bagi kita dan dia selalu bisa menuntun kita, mengarahkan hidup kita, membawa kita agar selalu berjalan dalam kebaikan-kebaikan dan nilai-nilai hidup yang berkenan di mata Tuhan. Mereka memiliki keinginan selalu dari kata-kata mereka yang baik. Dari kata-kata yang baik itu mengarahkan perilaku yang baik yang mereka giring oleh kehadiran mereka bagi kita. Bagaimana sahabat itu bisa menjadi saudara sendiri, bahkan melebihi. Mereka ada dalam keadaan suka dan duka hidup kita. Mereka ada bagi kita dalam segala situasi dan musim kehidupan yang kita lewati. Kehadiran mereka bagi kita adalah menguatkan kita, menggiring kita, menuntun kita ketika kita lemah, mengingatkan kita ketika kita memiliki kelupaan dalam perbuatan yang lebih baik dalam kehidupan kita. Mereka selalu ada bagi kita dan mereka hadir bagi kehidupan kita, membangun sebuah perbuatan-perbuatan dan pemahaman yang lebih baik bagi diri kita sendiri. Tutur katanya, perilakunya, kehadirannya selalu ada membuat diri kita lebih baik lagi. Itu yang diangkatkan Amsal di perikop kita ini, yaitu tentang dua sahabat yang berbeda. Sahabat ini ada di mana-mana di lingkungan kita dan saat ini ada bersama kita. Ada sahabat yang baik, ada sahabat yang mencelakakan kita jika ada maunya baru dia baik kepada kita. Ada sahabat itu ada dalam keadaan suka dan duka. Artinya melalui pengajaran yang disampaikan oleh Amsal ini mengajar kita agar kita lebih hati-hati, agar kita lebih bijaksana di dalam berteman, agar kita lebih paham tentang teman yang bagaimana yang ada di sekeliling kita. Artinya kita juga dibawa dan diajar melalui keberadaan bermacam-macam sahabat ini agar kita bisa membentengi sikap dan diri kita. Bukan berarti kita tidak mau berteman dengan orang-orang yang mencelakakan kita. Ingat, selalu Paulus ajarkan kepada jemaat Korintus, walaupun di sekeliling kita ada orang-orang yang tidak baik, tapi di dalam kepribadian kita karena kita bijaksana melihat situasi dan kondisi, kita sangat hati-hati dalam berteman, kita tidak bisa terjerumus oleh bujuk rayuan dan pengajaran yang tidak baik yang dapat mempengaruhi kita. Kita tidak boleh terkontaminasi oleh hal itu. Karena apa? Benteng kita dan pemahaman kita tentang sahabat itu kita paham sekali. Tapi walaupun kita bertemu dengan sahabat-sahabat ataupun teman-teman yang baik dan tulus berteman, bersahabat dengan kita, bukan berarti orang yang tidak baik itu kita jauhkan. Tapi tentunya orang yang paham tentang kehidupan yang sebenarnya menjadikan yang tidak baik itu menjadi baik adalah misi di dalam berteman.
bukan berarti ada gap A, ada gap B, ada jurang pemisah yang terjadi. Ketika kita paham dia itu tidak baik, tentunya orang-orang yang baik, yang bermisi untuk baik di dalam sikap kehidupan, rangkul mereka untuk menjadikan yang tidak baik itu menjadi baik. Itulah nasihat yang diberikan oleh Amsal di dalam perikop kita. Selanjutnya saudaraku, kalau kita melihat arahan daripada firman Tuhan ini di pasal 19 ayat 1, lebih baik seorang miskin yang bersih kelakuannya daripada seorang yang serong bibirnya lagi bebal. Hati-hati, kita terkadang terjerumus terhadap orang yang memiliki kelebihan secara duniawi, memiliki segala-galanya, memiliki uang, memiliki kedudukan, memiliki segala-gala yang ditawarkan oleh dunia. Cenderung manusia banyak sekali orang yang suka berteman dengan dia. Hati-hati, orang yang miskin memiliki ketulusan hati. Jangan sempat kita terbawa arus untuk selalu berteman dengan orang yang memiliki segalanya. Belum tentu itu membawa kebahagiaan dan kebaikan kepada kita. Tapi orang yang miskin tidak memiliki apa-apa, rangkul juga mereka. Karena mereka memiliki ketulusan untuk melakukan satu hal yang baik dan berdampak berguna bagi diri kita. Dari pengajaran Amsal ini sangat klop sekali tentang kehidupan di dunia ini. Hati-hati memilih teman, hati-hati dalam bergaul. Bentengi diri kita dengan satu hal yang baik. Berhikmat dan bijaksana menentukan sikap dalam pergaulan. Pergaulan itu tidak boleh kita membedakan antara miskin dan yang kaya. Tapi yang penting bagi kita bagaimana hati yang tulus dan ikhlas dalam berteman. Hati yang ada untuk temannya dalam suka dan duka dan lain sebagainya. Jadi firman Tuhan ini juga mengajar kita sekalian agar di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah melihat contoh yang diberikan oleh Amsal. Ada teman yang baik, ada teman yang bisa mencelakakan. Kalau itu sudah kita pahami, tentukan sikap pilihan kita. Yang mana yang harus kita terapkan di dalam diri kita. Tentu firman Tuhan ini mengajar kita, jadilah teman yang baik bagi setiap orang. Jadilah teman menjadi saudara bagi setiap sahabat-sahabat ataupun teman-teman kita dimanapun berada. Kenapa itu mesti harus kita lakukan? Karena Yesus sudah memberi dirinya menjadi sahabat yang sejati bagi kita. Yesus sudah menggiring dan mengajar kita agar kita setia di dalam pertemanan, saling menopang, saling menguatkan, saling mendorong di dalam segala hal kebaikan di dalam kehidupan kita. Begitu juga kalau kita baca di dalam kitab 1 Korintus 15 ayat 33 sampai ayat 34. Paulus mengajak jemaat di Korintus. Bagaimana jemaat di Korintus ini agar jemaat itu harus tahu kehidupan yang baik dan yang jahat. Kenapa ini penting untuk dipahami? Karena dimanapun dan bagaimanapun situasi kehidupan manusia, selalu ada orang yang baik dan ada juga orang yang tidak baik. Hal ini bisa ditemui di dalam kehidupan sosial. Sehingga di dalam pergaulan, di dalam kebaktian remaja juga diingatkan. Harus remaja hati-hati. Tunjukkan diri kita sebagai orang yang berkualitas iman kita bersama Tuhan. Persahabatan itu juga nggak boleh persahabatan abal-abal. Pergaulan itu juga harus pergaulan yang berkualitas di mata Tuhan. Persahabatan itu juga harus menggiring kita agar kita hidup saling mendukung, saling mendoakan. Kalau itu yang kita terapkan di dalam kehidupan kita, pergaulan yang tidak baik itu akan jauh dari kehidupan adik-adik kita. Adik-adik kita remaja khususnya banyak sekali sekarang godaan-godaan yang bisa mereka temui di dalam pergaulan mereka. Bisa pergaulan itu menjerumuskan mereka. Bisa pergaulan itu membentengi mereka untuk hal yang baik. Sehingga ketidakbaikan itu menguasai hidup mereka. Tapi pergaulan itu juga ada memberikan kesempatan bagi mereka untuk bertumbuh. Bertumbuh di dalam iman, bertumbuh dalam pengharapan, bertumbuh dalam kehidupan sosial, berguna bagi bangsa dan negara, sangat baik di dalam kehidupan keluarga dan lain sebagainya.
Tapi apapun yang terjadi, sama seperti ketika Paulus mengingatkan jemaat Korintus, harus selalu berhati-hati. Di sana dan di sini banyak sekali iblis memakai setiap orang untuk menjadikan kita menjadi manusia-manusia yang tidak baik dan jahat di mata Tuhan. Tapi peringatan ini menjadikan remaja juga agar mereka hati-hati dalam bergaul. Pintar-pintar dan bijaksanalah memakai hikmat yang Tuhan berikan. Jangan terlena dengan bujuk rayu iblis yang menguasai hidup kita melalui sahabat-sahabat kita. Tapi ketika kita membentengi diri kita, menunjukkan kualitas iman kita, berhati-hati, dan selalu memiliki pengharapan yang baik kepada Tuhan, menjadikan diri kita lebih baik lagi adanya dalam segala perlakuan dan pergaulan kita, baik dalam berteman dan lain sebagainya. Ada nilai plus anak-anak Tuhan. Dimanapun mereka, anak Tuhan selalu menjadi is the best, yang terdepan, selalu untuk melakukan yang terbaik. Hati-hati di dalam menentukan sikap, hati-hati di dalam bergaul, hati-hati di dalam berteman, agar kita tidak terjerumus ke dalam hal yang tidak baik. Tapi pertemanan kita, pergaulan kita menggiring kita untuk mengenal Tuhan lebih dahsyat lagi di dalam hidup kita. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat renungan firman Tuhan yang kami sampaikan di hari Minggu ini. Izinkan kuasa Roh-Mu berkuasa buat pelayan-pelayan KKR yang melayani di minggu ini, agar senantiasa firman ini menguatkan mereka dan adik-adik kami di ibadah KKR. Kiranya kuasa Roh-Mu yang tetap bekerja, memberi hikmat dan kekuatan bagi setiap orang yang Kau pilih dan Engkau sayangi. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.